Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جواري الحسنة وقضي الحاجة. Halaman 28. Matlabu yani bi jami'i sunanis salat. Matlabul ityan di jami'i sunanis salat. Pembahasan masalah mengerjakan. Ityan itu mengerjakan. Di jami'i dengan seluruh sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Wayam bagi, arti yang bagi ini seharusnya. Ayat lubu menuntut seseorang. Dia mengerjakan bisunani dengan kesunnahan-kesunnahan jami'iha seluruhnya amun kawa lah seluruhnya amun kada kawa barataan jangan ditinggal barataan wahia sunat-sunat sembahyang kasiratun jiddan banyak benar kita. Karena banyak dan ini hukumnya sunat, kada wajib hafal. Cukup yang hafal itu rukunnya aja. Jadi sisa dari rukun itu sunat hukumnya. Wa sunanus sholati dan bermula sunat-sunat sembahyang itu ab'adun ada yang termasuk ab'ad. Wahayatun ada yang termasuk hayat. Jadi yang banyak itu terbagi dua pulang dari segi derajatnya. Ada yang ab'ad, ada yang hayat. Fal ab'adu dan bermula ab'ad. Maksud ab'ad itu apa? Yujbaru tarkuha ditambal meninggalkannya bisujudi sahwi dengan sujud sahwi. Jadi mun kada menggawi, kada ingat misalnya, tertinggal, ditambal dengan sujud sahwi, itu yang dimaksud sunat-sunat ab'ad. Jadi bila kada sunat ab'ad, tertinggal, kada perlu ditambal. Itu maksudnya. Wahia dan sunat ab'ad itu sittatun hanya 6. Nah, jadi 6 macam ini bila tertinggal salah satunya ditambal dengan sujud sahwi. Selain dari yang 6 berarti bila tertinggal kada disunnahkan sujud sahwi. Nah, karena sunat-sunat ab'ad ini hukumnya sunat, bila tertinggal sunat juga mengerjakan sujud sahwi, kada wajib. Jadi mun kada digawinya sujud sahwi kada apa-apa, sah aja sembahyangnya. Kalau pang misalnya imam tertinggal kunut, kita makmum. Kalau imam ini yang tinggal kunut ini kada bersujud sahwi, wah dia makmum napa ni kada sujud sahwi. Mun imam kada aku barang ujar. Ada sah tuh, ada kawa aku barang itu. Jadi bila imamnya kada bersujud sahwi, makmum mengikuti kada bersujud sahwi. Ada boleh mengaras. Bila mengaras, batallah sembahyang si makmum kecuali niat mufarakah. Amunnya kada niat mufarakah, bakaras bersujud sahwi sahurang, batal sembahyangnya. Karena sudah keluar dari pekerjaan mengikut imam. Pertama, at-tasyahudul awwalu, bacaan tasyahud awal.
Di sembahyang yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat ada tasyahud awalnya. Nah, bacaannya itu termasuk sunat ab'ad. Bila tertinggal disunahkan sujud sahwi. 1 sudah. Sedangkan bacaan tasyahud akhir itu termasuk rukun, wajib. Wal qu'udu lahu, dan duduknya waktu membaca tasyahud awal pun jua hukumnya sunat ab'ad. Duduknya nintuna. Jadi mun pian misalnya hendak sujud hendak duduk antara 2 sujud, ternyata kita berdiri. Ya kalau dikira masih serakaat, padahal tuh rakaat yang kedua. Harusnya kan duduk tasyahud awal nih. Ternyata kita berdiri. Berarti di situ ada 2 kesunahan yang kita tinggalkan. Pertama, bacaan tasyahud awal yang hukumnya ab'ad. Yang kedua, duduknya. Maka kayak apa caranya? Apabila sudah berdirinya limpat separuh perjalanan, maka harus akan berdiri, harus berbulik. Tapi bila berdirinya belum limpat separuh perjalanan, kau berbulik. Nah itu anunya. Amun sudah parak berdiri sudah. Nah harus berbulik. Nah, langsung kita berniat. Aku sujud sahwi karena ketinggalan tasyahud awal. Nah, itu caranya berniatnya di hati. Dan jangan disambat di montong. Di hati aja bagi kita. Amunnya hanyar hendak berdiri, cuma ingat belum lagi separuh perjalanan, berbulik masih kawan. Yang ketiga, wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat kepada Rasulullah fihi, di dalam tasyahud awal. Kan tasyahud awal tuh ingat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat situ aja. Nah, sisanya ada salawat di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di situ. Ya kalau amun kita kada baca tasyahud awal, otomatis kada baca juga salawat itu. Kan itu anunya otomatis saja itu. Berarti ada 3 kesunahan tertinggal di situ. Ini kalau pang misalnya nang kayak ini, nah duduk aja kita tuh juga tasyahud awal juga dibaca, tapi salawatnya tertinggal. Nah, sunat dua sujud sahwi itu. Wassalatu, dan bersalawat ala alihi, kepada keluarga Nabi, fit tasyahud tsani, pada tasyahud akhir. Jadi nang kaya ini nah. At-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bacaan tasyahud akhir. Salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, enggak situ yang paling handap. Itu hukumnya wajib. Termasuk rukun. Nah, sedangkan menambah wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala alihi, keluarganya, itu hukumnya sunat ab'ad begitu. Lalu pian nang kayak ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung pian salam, tertinggal wa ala ali, sunat sujud sahwi. Nah, sunat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bisa juga sudah salam, hanya sujud sahwi bisa. Cuma normalnya sebelum salam, normalnya. Boleh sujud sahwi sudah salam dengan catatan belum berpandir lagi. Belum berpandir yang banyak. Amun berpandir yang sedikit ya masih ada membolehkan, boleh. Berpandir sedikit. Amun berpandir sempat mengupi segala macam udah awal lagi tak. Nah jadi kalau bang misalnya hendak berdadas wa ala ali sayyidina Muhammad kada dibaca, sah aja sembahyangnya. Karena rukunnya tadi ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya lah. Nah cuma ketinggalan sunat yang separuh wajib. Sunat abad nih udah kayak separuh wajib hitungannya. Wal qiyamu lil qunut. Nah berdiri membaca qunut, berdirinya nintuh sunat abad. Berarti mun pian kulir boleh berduduk ya Allah. Nah, berdirinya itu sunat abad. Wal qunutu, dan kunutnya pang sunat abad juga. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i ya Allah. Berdirinya dan membaca kunutnya. Nah,
Coba dihitung ija 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila pian menghitung 7 lebihan tuh. Nah, 6 macam inilah yang termasuk sunat ab'ad yang disunnahkan bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Nah, wal baqiyatu dan sisa-sisa selain 6 hayatun hukumnya sunat hayat. Jadi yang 6 jadi yang cukup kita hafal, lain dari itu sunat hayat. Yang kayak membaca surah sunat hayat. Contoh misalnya Fatihah baca ayat surah. Baca surah Al-Kafirun nih. Indah abud kadinget malah kumakan. Iya kalau. Nah, kadusa dikarasi ini sunnah juga. Langsung dia rukuk. Kadusa beda tengah jam mencari lakum nih. Nah, wahya arba'un, ada 40 kesunahan hayat ini. Banyak bener lo. 40. Apakah itulah 40 nih di kitab Ganal, dan ini halus saja kada ditulis beritaan. Pertama diantaranya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan indal ihram, ketika mengucapkan takbiratul ihram yang pertama. Hadwa mangkibaihi, memintangi dua bahunya. Nah, ya kalau memintangi dua bahu, kada kawat takbiratul ihram tuh angka ini Allahu Akbar. Nah, ada pemintangan non bahu narnya. Atau Allahu Akbar bapintangan lawan bahu. Atau nangka ini ada bapintangan lawan bahu. Atau nangka ini. Nah, tapi ini yang mazhab Imam Syafi'i lah. Nah, angkat tangannya nih tuh hukumnya sunat hayat. Jadi mun kita kulir mengangkat tangan atau kada sanggup angkat tangan karena darurat, kada usah mengangkat tangan. Kawan, ada bapaknya sunat hayat. Angkat tangan yang Allahu Akbar aja. Nah, ya lah. Angkat tangannya tuh sunat. Di seluruh bacaan Allahu Akbar nih tuh perpindahan dari sujud ke ruku, dari ruku sujud ke ruku, iyalah. Dari ruku ke sujud. Nah, itu ada Allah Akbar loh kata. Angkat tangan itu sunat hukumnya. Wa imalatu atrafil asabi'i jihatal kiblati. Dan imalah ini mencondongkan ujung-ujung jari-jari ke arah kiblat. Jadi waktu kita takbir nih tuh, yang Allah ya. Nah, mencondongkan ujung-ujung jari ke arah kiblat hukumnya sunnah. Qila ke atas langit. Cuma menurut ulama-ulama fikih yang mu'tamadnya kesunahannya tuh ujung-ujung jarinya ini dihadapkan ke kiblat. Ini nah. Alete. Ya kalau ujungnya ke kiblat. Jadi Allah, nah ujungnya ke kiblat. Kalau cugat ke langit bang, itu qila. Lah, arti kilan ini ada juga memandangkan angka itu. Itu nah. Cuma jalur cakai ibarat jalan rayanya yang kayak ini. Amun jalan pahantasan yang kayak itu. Bapak lebihan. Nah, itu tuh anunya tuh, perbandingannya. Biasanya orang banyak di jalan raya, berjalan pada pahantasan. Nah, itu anunya. Wa wad'ul yumna 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu bersedekap. Jadi tangan kiri di bawahnya, tangan kanan di atasnya. Mungkin ya kalau sunat hukumnya enggak ini. Tangan kanan yang mengacak, tangan kiri yang dikacak. Nah, itu sunat hukumnya. Misalnya Bang, ada orang timbul tangan kiri yang di sini. Betul sembahyang tuh ya. Pada betul sembahyang. Nya gawian sunat aja. Wa ja'luhuma tahta sadrihi wa fawqa surrati, dan ma'andak kedua tangan, meletakkan kedua tangan, ja'luhuma tahta sadrihi, di bawah dada, wa fawqa surrati, di atas pusat. Nah,
Jadi ini naranya kaukain. Apa nih naranya yang cucupuan sini? Dikacak cucupuan tuh nengka itu. Itu. Bila sudah mengacak nengka ini, mandaknya di bawah dada, di atas pusat, dan kada sama tuh. Karena ukuran batang tubuh kita tinggi kada sama, jadi otomatis kada sama juga. Nanya tinggi rendahnya nih, ada yang tinggi, ada yang terendah ya. Kalau otomatis kada sama juga ukuran. Ada kalau kita menyamakan ini. Nah, ini dada lo nih ke bawah, pusat. Jangan sampai mudah kayak terlalu ke bawah sini. Walaupun ini mazhab lain adalah, cuma kita Imam Syafi'i, nah kayak ini. Ada juga nang kayak ini, jangan salahkan juga, itu lain mazhab Imam Syafi'i, nang kayak ini. Nah, cuma kita nang kayak ini di bawah dada, di atas pusat. Itu yang kita belajar, itu yang kita gawi. Jangan umpatan. Masuk ke masjid ada orang sengaja. Bagus lih, ya umpat aja nang kayak itu. Kita kada belajar nih tuh. Jangan, karena al ilmu imamul amal. Ilmu badahulu hanya menggawi. Pelajaran kita nang kayak itu, itulah kita gawi. Jangan umpatan walaupun orang tuh bujur. Ada juga nang kayak ini. Ada juga nang kayak ini. Yang kada dong kayak ini nah. Nah, ya kalau jelaslah kalau kita dari mazhab Imam Syafi'i yang kita Nusantara nih nah mayoritasnya nah di atas pusat di bawah dada. Termasuk sunat wan nazaru memandang melihati ila maudhi'i sujudihi ke tempat kasujudan. Di mana dahi terjatuh di situ mata memandang. Nah, itu sunat hukumnya. Kecuali kita waktu wayah melihat Ka'bah, maka Ka'bah lah yang dicanggangi. Kalah kesunahan sujud apa kesujudan dapatnya Ka'bah. Atau seandainya Nabi kita hidup sekarang dan hadir di sini, lalu kita berjamaah lawan sidin, nah sunatnya itu mencanggangi badan sidin. Kalah kesunahan melihat kesujudan. Wayah sembahyang. Wal istiftahu membaca doa iftitah. Allah berkabirau tuh. Nah, itu sunat juga hukumnya. Dan doa iftitah ini jangan ba'udzubillah, jangan berbismillah. Langsung aja Allah berkabirau. Basalang ba'udzubillah lain. Itu kena Fatihah yang ba'udzubillah, sunat hukumnya. Wa ta'awudzu dan membaca a'udzubillah. Nah, ya lah. Makanya tadahulu istiftah dulu hanya ta'awudz ini anunya urutannya. Jadi langsung aja Allahu akbar, hanya Allah akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang ada sirau-siraunya itu. Nah, jangan ba'udzubillah, jangan bismillah langsung. Hanyar termasuk sunnah wa ta'awudzu membaca a'udzubillah ketika memulai membaca surah Fatihah. Lah, ba'udzubillahnya cukupnya sunat. Keempat rakaatnya kalau zuhur, ketiga rakaatnya kalau maghrib, kedua rakaatnya kalau subuh. Sunat hukumnya. Sunat kita. Bismillahnya Pak wajib. Ya kan? Termasuk ayat. Nah, itu mazhab kita. Wal jahru menyaringkan. Wal jahru menyaringakan suara. Sebatas apa nyaring? Sebatas kita mendengar, orang dihiga mendengar, itu nyaring narani sudah. Jadi arti nyaring ini ada masih harus mikrofon. Orang dihiga mendengar sudah disebut dapat pahala nyaring. Ada masih harus bakuriak. Dan menyaringkan itu bil fatihati dengan bacaan Fatihah, wabis surati dengan bacaan surah. Setelah Fatihah ada kalau surah. Nah, fima yajharu atau fima yujharu bihi. Pada sembahyang yang disunatkan menyaring. Jadi bila sembahyang sunat menyaring, sunat menyaring yang dinyaringakan Fatihah dan bacaan surah. Nah, zuhur imit, asar imit. Ya kalau yang menyaring itu subuh,
maghrib, isya. Ini yang mu'tamadnya. Cuma kenapa bila membaca kitab gana-gana pada zuhur asarnya itu boleh benyaring. Jadi bila ada orang zuhur asar benyaring, nah mungkinnya sempat di situ. Jangan dipadahkan orang gila aja. Jangan. Wasujudu sahwi huwa, dan bermula sujud sahwi itu adalah wa ma ila jalika, itu di atas tadi nah, belum terbaca lagi. Wa ma ila jalika dan lain-lain BLL aja kita. Berarti ini kada sidin sambat ke 40-nya. Ya lah. Mau disambati banyak kali lagi. Wa ma ila jalika dan lain-lain. Nang kayak salam yang kedua, bacaannya salam kedua tadi itu nah sunat hukumnya sunat hayat junin tuh termasuk sunat jangan balaka-lakas imbah tuntung membaca surah Fatihah, ada jeda dulu. Jeda tuh sekira-kira makmum tuntung membaca Fatihah. Nah, tapi itu kesunahan bagi imam. Bagi kita bang mengsawarangan jedanya itu kurang lebih kita tuh normal bahinak hanya baca surah. Nah, imbah tuh tuntung baca surah, jangan langsung ruku. Normalkan bahinak dulu, hanya ruku. Atau sunat juga itu. Wa sujudu sahwi huwa, dan bermula sujud sahwi adalah sajadatani, 2 kali sujud. Nah, jadi arti sujud sahwi sajadatani, 2 kali sujud. Bainahuma, di antara 2 sujud itu julusun, ada 1 duduk. Berarti 3 narangnya gawiannya. 2 kali sujud, 2. Ditambah di antara kedua sujud itu ada duduk. Berarti 3 kada nih? 3. Nah, wahaji salah satu yang 3 ini 2 kali duduk, 2 kali sujud. Antara 2 sujud ada duduk. Ya kada? Nah, wahajihi salah satu yang 3 ini, yang 3 tadi, fi wajibatiha, rukun sujud sahwi. Jadi mun sujudnya sekali aja belum terlaksanakan rukun sujud sahwi-nya 3. Sujud pertama, lalu duduk, sujud kedua pulang, lalu duduk. Jelas lah. Nah, titik situ. Waman dubatuha, itu mubtada bahasa. Dan bermula sunat-sunat sujud sahwi, yaitu minal azkaril waridati fiha, yaitu zikir-zikir yang memang sudah dihususkan pada bacaan sujud, seperti kasujudi sholati, seperti bacaan sujud sembahyang biasa. Bacaan sujud sembahyang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu bacaannya. Wal julusi baina sajadataiha, dan bacaan duduk antara 2 sujud. Nah, itu bacaannya sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, itu dibaca. Wakila, nah dikata orang, yaqulu fihima, dibaca pada 2 kali sujud itu, subhana man, maha suci Allah, la yanamu, yang tiada tidur, wala yashu, dan tiada lupa. Berarti bacaan itu gila. Kalau di kitab ini tak kuat bacaan yang asli sujud itu. Kalau menurut kitab di sini, nyawa apa baca sahwi aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kita. Lain tuh kada hafal nyawa bacaannya, padahal itu yang bujur tuh. Tak kuat anunya tuh nah. Nah, menurut kitab ini itu anunya. Jadi sujud sahwi itu nah kayak ini lah anunya. Praktiknya nah. Ulun tak tinggal kunut. Lalu baca tasawuf akhir itu lo kayak biasa, tasawuf akhir. Lalu salam, kita waktu yang merasa sudah sadar tertinggal kunut tadi sudah berniat tajaku diketahui karena tertinggal kunut. Tajaku diketahui karena tertinggal tasawuf awal sudah berniat nanti. Lalu ketika sudah tasawuf akhir ada salam, cuma belum lagi salam.
rukun sujud sahwi. Sabik firli warhamni wa syukurna rafani wa sunnu wa jinwabni wa rafani. Sujud ulang. Ana radhiyallahu anhu wa bihamdi 3 kali. Hanya kembali duduk dengan saya dan tasawuf akhir dari hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berniat sudah anak sujud sahwi. Sekalinya ada ingat oyah anak sujud sahwi, ada ingat ibu langsung salam aja. Padahal berniat sudah nih. Berniat waktu di atas tadi kaki geram mundur ya. Kan aku sujud sahwi. Karena sudah niat tuh sekalinya langsung salam, ada peringatan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hati sudah, tadi sujud sahwi nanti kita. Padahal sujud supaya ingat, supaya menapali kan ingat kok. Ternyata yang menapali malah kan ingat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung pulang sujud. Nah, ini bagi yang kada ingat sujud sebelum salam. Kayak caranya kayak tadi itu sama. Kamu salat berpanggil bang. Kamu salat berpanggil asal jangan sampai mengopi tadi kan bapak. Cuma aja panggilnya. Kita apa kabar aja, jam aja, aja. Tapi kita hanya ingat langsung sujud. Selesailah bicara sujud sahwi. Wa mahalluhu, posisi sujud sahwi, mahalluhu, posisi atau letak sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Nah, ini normalnya. Oh, ternyata kada ingat sudah salam. Nah, itu. Wa alfadul kunuti, ini lafaz bacaan kunut. Allahumma hdini, apabila seorangan amun jadi imam, Allahumma hdina, kami ya kalau pertanyaannya imamnya seorangan sembahyang, makmum kada lalu kayak apa nih jingok kaum kada ada, sekretaris masjid kada ada, seluruhnya kada ada berataan, ada bayang-bayang pucung seorangan aja sekalinya. Pertanyaannya Allah mahdina kah, Allah mahdini kah? Hendak Allah mahdini seorang jadi imam posisi dan di sajadah imam seorang berdiri. Hendak Allah mahdina di belakang ada orang. Dikirakan seorang bilang Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini penting benar kita nih ma'asai bacaan ini diasai dari hati di rumah. Coba kita nih bunyi it aja pinanya. Bunyi takait bagus diasai. Dilihati bujur kada it kayak apa bacaannya. Nah, hanya Rasulullah ala sayyidina, berbuat sayyidina baguslah Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atau wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, bagus ditambahi sedikit Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, tambahannya bagus juga itu. Tambahi. Itu bacaannya supaya kita bagus ya kalau dilihati bahasa bacaan-bacaan itu bagus, kita memeriksa bacaan kita masing-masing ya. Ini yang sunat tuh, apalagi bacaan surah Fatihah nih, bagus kita membulik-buliki di rumah. Ujurkah tulisan apa bacaannya, kebacaannya sesuai dengan tulisannya. Nah, bagus membulik-bulikin yang kayak itu. Murajaah aja kita atau mutalaah. Karena jar guru sekumpul bahari, mutalaah nintulah intisari ilmu. Mun kita belajar di hadapan guru aja itu bagus juga sudah. Cuma kada dibawa mutalaah ada kuat. Mun dibawa ati mutalaah itu memiliki pulang seorangan. Nah, ya bertambah kuat tuh. Almarhum ayah pimpinan Guru Syukur belajar lawan sidin itu pian
Kada mau langsung paham di hadapan sidin. Kenapa? Karena sidin membacanya pertama jarang mengartiakan dan membacanya tak hendak sidin laju. Jadi di sini balik sidin, baca balik sidin. Ada yang berbikin sidin hafal sidin kitab. Sidin baca. Nah, iya kelunang ya sidin. Iya kelunang harus tahu kita. Nah, orang alim, tapi bawa aja boleh ke rumah mutalaah ilmu sidin tuh tak ungkai di situ. Nah, itu kelebihannya. Nah dibawa ulun kayak ini kan maksudnya. Ulun belajar orang sidin bahari jarang ngalih benar yang mulai pamulaan duduk sampai tuntung mencari halaman dia yang mana sidin baca. Karena betakun teman kawan, nikah aja kena lambat-lambat tadu dipulang, ada tahu pulang yang mana. Nah itu. Cuma kelebihan sidin ini bila belajar orang sidin tamat kitab. Itu kenapa? Kenapa tamatnya? Laju sidin baca. Dan penjelasannya gini aja benar-benar iya kelunang ya sidin. Itu nah, itu ayah pimpinan Darussalam Martapura yang sebelum yang ini nah. Tapi murid sidin itu jaga-jaga. Yang ilmu kitab kun ini jaga-jaga asal mutalaah ya sidin. Di situ sidin mengandak rahasia ilmu itu. Nah, matlabul i'tina'i bil ikhlasi. Ini pembahasan perlunya kita memperhatikan. I'tina itu memperhatikan. Artinya memperhatikan itu mengutamakan benar. Bil ikhlasi dengan ikhlas. Fi jami'il a'mal pada seluruh ibadah. Pada seluruh amal ibadah penting kita perhatikan keikhlasannya. Kenapa? Karena yang ikhlas ini yang Tuhan terima kena. Khususan apalagi as-sholati sembahyang. Apalagi gawian sembahyang 5 waktu. Penting benar keikhlasannya tadi kita perhatikan. Nah, coba di bawah. Wa yambaghi seharusnya al-i'tina'u memperhatikan benar. Maksud memperhatikan benar apa? Yaitu al-ihtiyatu berhati-hati benar. Jangan sampai kadada di amal ibadah kita bil ikhlasi ikhlas. Nah, wahwa ikhlas. Ini kita ini supaya paham nah, agar ikhlas. Ya kalau aku ikhlas saja belum tentu. Arti ikhlas sesuai yang ilmiah nih. Al-amalu pekerjaan perbuatan ibadah lillahi ta'ala wahdah karena Allah semata-mata. Nah, bila gawian tujuannya karena semata-mata disuruh Tuhan, itu disebut ikhlas. Lillahi ta'ala. Tujuan kita beribadah ini apa? Hanya mengharap ridha Tuhan. Hanya karena disuruh Tuhan. Itu maksud lillahi ta'ala. Bila kada kayak itu, maka disebut sini wahdah lah. Bila wahdah ini, ya tadi semata-mata aja kita. Itu disebut ikhlas caranya. Bila beramal kada karena Tuhan, kada karena disuruh Tuhan, disuruh min Tuhan. Itu gimana ngot muha? Kad ikhlas tak? Disuruh bini nukar ajan. Tokonya di sebelah kiosnya 1,5 jam sampai. Kenapa? Ya itu kan pandiran dulu. Nah, fal afdalu dan bermula yang paling afdal pintangan keikhlasan. Nah, jadi ikhlas yang paling afdal itu tingkatan pertama itu tajridul ibadah, mengosongkan ibadah kita. Ibadah kita ini dibarasihi, itu maksud mengosongkan. Dibarasihi anit qama'i, dari mengharap bisawabi pahala. Nah, berarti mengharap pahala pun ada sempurna ikhlas. Kita beribadah mengharap pahalanya ada sempurna ikhlas, walaupun termasuk ikhlas. Lah, kan ikhlas ada 3 tingkatan ya kalau.
Cuma jasidin fal afdal, ikhlas yang paling afdal. Tingkatan pertama, jangankan urusan dunia, beribadah tuh karena hendak urusan dunia, kayak sampai yang subuh. Kenapa japin rajin berjamaah? Apa ya rezekiku lancar aja. Nah, itu kata kita. Itu tuh baca surah Yasin supaya urusanku mudah aja. Urusan di mana? Urusan di dunia. Lalu membaca surah Yasin. Cakanya kada hendak supaya mudah kan baca surah Yasin tuh. Nah, ini keikhlasan yang paling rendah. Nah, orang yang kaya ini jangankan yang beramal ibadah karena urusan dunia, karena untuk urusan akhirat saja dibuanginya tunggal di kita. Jadi abdalnya ikhlas itu membarasihi ibadah kita dari keinginan mendapatkan pahala. Bisawabi wa talabihi. Talabnya maunting. Maunting itu menuntut pahala. Nah, cuma ditanggali sedikit nih lah. Kita ambil yang sedang ya, pertengahan beramal ibadah itu mengharap upahnya di akhirat saja. Ya pahala nernya surga, penyaman sedikit. Termasuk ikhlas jonin tuh. Amun yang ini ikhlas bubuhan wali. Mungkin mamalakan ini jadi wali. Paling lambat seminggu. Nggih. Asal 7 hari seminggu tuh. Beribadah baca surah Yasin. Kenapa? Hendak pahala kah? Ada. Hendak surga kah? Ada. Kenapa kadang? Memang Tuhan ketujuh memilih aku baca surah Yasin. Nah, karena Tuhan tuh karena Allah narnya. Jadi ada 3 orang manusia nah contoh nah. Baca surah Waqiah. Seikung baca surah Waqiah hendak sugih. Minta lawan Allah. Ikhlas juga. Lah. Tapi ini sakit orang kayak ini. Kenapa sakitnya? Sakit perasaan. Hadang sugih 1 tahun 2 tahun. Ada sugih-sugih juga. Baca surah Waqiah ini gerun-gerunum mbahnya. Tuntung baca surah Waqiah gerunum-gerunum. Apabila Tuhan yang juga anak kuliah ya. Berusaha sudah juga. Berjualan di simpang 10. Ada simpang 3 lagi simpang 10. Artinya kan kalau manusia banyak tuh. Tapi apabila juga aku sugih ya. Gerunum bila imbah baca surah Waqiah nih. Nah ini orang mengharap upahnya di dunia. Ikhlas juga, cuma ikhlas yang menyakitkan ke hati. Lah, nah kita nih mun kawa ikhlasnya pandangahan. Mun ikhlas wali tadi, kain aja dulu. Ikhlas pandangahan. Apa ikhlas pandangahan? Nah, ya Allah, ulun baca surah Waqiah. Ulun kada minta upah di dunia, tapi mungkin bari hendak aja aja. Yang penting upahnya di akhirat saja Tuhan. Amun kita langsung tatak datang upahnya di akhirat saja, kita kada menghadangi. Lalu kada uyuh pikiran, santai gawi aja terus kada menghadangi. Kenapa? Kaina di akhirat. Allah ada menyalahi janji, ada kena upahnya di akhirat. Nah upah yang di akhirat minto kada kawa di anda ke dunia, dunianya kada muat. Dan terlalu hina dunia menerima pahala. Mawadahi pahala itu dunia terlalu hina. Nah, ya Allah nah di akhirat saja. Nah, amun kawan kayak itu lebih bagus ini minas solihin narnya. Amun kawa lagi tunggal gimitan dihapusi beribadah karena pahala tadi, karena yang di akhirat tadi, semata-mata karena disuruh Tuhan. Itu. Walau amila lahu ta'ala, seandainya seseorang beramal, beribadah bagi Allah Ta'ala, nya ditakuni ikhlas kah beramal? Ikhlas aja, karena Allah aja. Tetapi ada campurannya. Apa campurannya? Ma'at tama'i. Tetapi hatinya bercampur, ada kehendak. Fidzalika, pada masalah pahala. Fidzalika kembali kepada fisawab, pahala. Ini pahala itulah. Wa talabihi, dan menuntut pahala. Tasihhu ibadatuhu jasman, sahaja pahalanya juga. Sahaja ibadahnya. Jasman itu artinya yakin 100% ibadahnya sahaja. Ada apa-apa tuh. Kita tuh beribadah karena menuntut urusan di dunia. Sahaja ibadahnya juga. Lah. Nah. Tetapi faqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala,
Ujar Nabi, akhlisu a'malakum lillah. Bersihi amal kalian hanya semata-mata karena Allah. Nabi memadahi itu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, inna la yaqbalu, ada menerima illa ma khalasa, kecuali ibadah yang murni tulus karena Allah. Nah, amun kasini kita bukahnya berat ya Allah. Akhrajahu Daraqutni. Wallahu a'lam. Bismillah.